Kaisar Pedang Lin Bai. Bab 5946 Arus Bawah. Ibu kota, Istana Kekaisaran. Aula emas, seperti biasa, diselimuti kegelapan, sunyi senyap seperti tempat kematian. Seberkas cahaya ilahi menembus kehampaan, menerangi singgasana naga dalam kemegahan emasnya, memancarkan aura keagungan dan kehikmatan. Kaisar Chu, memegang gulungan kuno, duduk santai di singgasana, pandangannya terfokus pada buku itu, senyum sesekali teruk di bibirnya ketika ia menemukan sesuatu yang menarik. Setelah diumumkan, Pan King perlahan memasuki aula emas, melangkah keluar dari kegelapan dan berhenti 10 langkah dari singgasana naga. Salam, Yang Mulia, Pan King membungkuk dengan hormat. Tidak perlu formalitas, jawab Kaisar Chu dengan santai, tanpa mengalihkan pandangan dari bukunya. Pan King menegakkan tubuhnya, melihat Kaisar Chu asyik membaca, dan karena tidak ingin mengganggunya, berdiri diam di bawah singgasana naga. Keheningan yang mendalam kembali memenuhi aula emas, tak satu pun dari mereka berbicara lebih dulu. Setelah Kaisar Chu selesai membaca halaman ini, ia mendongak dan tersenyum pada Pan King. Pan King, mengingat kepribadianmu, kau pasti punya sesuatu untuk kukatakan hari ini, kan? Pan King mengangkat bahu, senyum tanpa kata teruk di wajahnya. Yang Mulia, jangan bertele-tele. Saya datang hari ini atas nama sekte untuk menanyakan maksud Yang Mulia. Kaisar Chu mengerutkan kening. Apa maksudmu? Pan King tersenyum kecut. Yang Mulia, mohon jangan bertele-tele. Saya berbicara tentang pernikahan antara Lin Bai dan Nona Chen Xian. Apa sebenarnya yang Yang Mulia pikirkan? Apakah itu keinginan tulus untuk menikahkan Lin Bai dan Nona Chen Xian, atau hanya alasan untuk mencegah Lin Bai jatuh ke tangan Pangeran Ketiga dan Pangeran Chen? Mohon berterus terang, Yang Mulia. Jika demikian, sekte dan saya harus mempersiapkan diri dengan sewajarnya. Mendengar maksud Pan King, Kaisar Chu tersenyum. Jika itu sekte lain, mereka akan sangat senang menerima keuntungan sebesar itu. Sekte Tianshui Anda benar-benar ingin mengetahui detailnya. Hah? Pan King, kalian semua tidak tahu apa artinya berpura-pura bodoh padahal tahu kebenarannya. Kata Kaisar Chu kepada Pan King dengan nada sedikit mencela. Pan King mengerti maksud di balik kata-kata Kaisar Chu. Jika itu sekte lain, terlepas dari apakah Kaisar Chu dengan tulus ingin memberikan jodoh, sekte lain akan menganggap perjanjian pernikahan sudah dibuat. Karena dengan cara ini, mereka dapat menjalin hubungan dengan keluarga kerajaan. Ekspresi Kaisar Chu sedikit aneh. Mungkinkah, sekte Tianshui kalian meremehkan Nona Chen Xian? Meremehkan istana Pangeran Hong? Kemudian dia tersenyum dan berkata, meskipun istana Pangeran Hong telah hancur bertahun-tahun yang lalu, para pengikutnya yang dulu masih bersatu dan tetap menjadi salah satu kekuatan yang berpengaruh di ibu kota. Dulu ketika Pangeran Hong masih hidup, murid-murid dan mantan pejabatnya tersebar di seluruh dunia. Jika sekte Tianshui membentuk aliansi pernikahan dengan istana Pangeran Hong, itu akan lebih menjanjikan bagi kebangkitan kalian. Kaisar Chu benar, meskipun istana Pangeran Hong telah hancur bertahun-tahun yang lalu, kekuatan yang telah dikumpulkannya secara diam-diam masih sangat besar. Terlebih lagi, Cao Yuxi, sebagai tokoh licik di istana Pangeran Hong, telah merencanakan kebangkitan kembali istana Pangeran Hong selama bertahun-tahun. Mereka bahkan tampaknya ingin bermusuhan dengan istana Pangeran Liang. Pan King tersenyum getir, Yang Mulia, sekte Tianshui sudah mengalami kemunduran, bagaimana mungkin kami meremehkan istana Pangeran Hong? Sebenarnya, kami takut istana Pangeran Hong akan meremehkan kami. Kaisar Chu menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun sekte Tianshui sedang mengalami kemunduran, itu masih salah satu dari 5 keluarga dan 7 sekte. Unta yang sekarat bukanlah unta lagi, bukan? Pan King mengangguk, kami tentu memahami bahwa membentuk aliansi pernikahan dengan istana Pangeran Hong adalah pilihan yang sangat bijaksana, itulah sebabnya saya datang ke sini hari ini khusus untuk meminta pendapat Yang Mulia. Tolong berikan saya jawaban yang jelas, Yang Mulia, agar saya dapat memahaminya dengan jelas. Gambar. Kaisar Chu menarik napas dalam-dalam dan mengangguk hampir tak terlihat. Baiklah, kalau begitu aku akan memberikan jawabanku. Aku, sungguh ingin menikahkan Lin Bai dan Putri Chen Xian. Bahkan tanpa perburuan di lapangan perburuan surga selatan, aku akan menemukan cara lain untuk mengatur pernikahan antara Lin Bai dan Putri Chen Xian sebelum ulang tahunku. Kaisar Chu berbicara dengan tegas dan mantap, memberikan jawaban kepada Pan King. Mata Pan King berbinar, meskipun dia agak mengantisipasi hal ini, kata-kata Kaisar Chu tetap membuat darahnya mendidih. Pan King tentu tahu apa arti kata-kata, istana Pangeran Hong. Seperti yang dikatakan Kaisar Chu, jika seekor unta mati, apakah ia tidak lagi menjadi unta? Istana Pangeran Hong,
yang dulunya merupakan kekuatan militer super yang mampu menyaingi istana Pangeran Liang, masih memiliki banyak ahli bahkan setelah kehancurannya bertahun-tahun yang lalu. Aliansi pernikahan antara Sekte Tianshui dan Istana Pangeran Hong hanya akan membawa keuntungan bagi Sekte Tianshui, tanpa kerugian. Dan keuntungannya, Lin Bai sudah mulai merasakannya. Cao Yuxi menawarkan Lin Bai sebuah rencana brilian, menggunakan Lin Bai sebagai umpan untuk memancing pangeran ketiga agar bertindak. Itu bukanlah ide yang bagus, tetapi Lin Bai berpikir itu adalah salah satu strategi yang dapat digunakan saat ini. Kaisar Chu berkata pelan, Putri Sensian telah banyak menderita selama beberapa tahun terakhir, dan sebagai putra tunggal dari keluarga Pangeran Hong, saya tentu ingin mencarikan keluarga yang baik untuknya. Melihat 5 keluarga dan 7 sekte Chu, serta keluarga dan sekte lainnya, Lin Bai dianggap cukup luar biasa. Kemudian dia berkata dengan sungguh-sungguh kepada Pan Qing, perburuan di lapangan perburuan surga selatan ini awalnya dimaksudkan sebagai ujian bagi Lin Bai. Rencana awalnya adalah jika Lin Bai berprestasi dengan baik, saya akan mengumumkan dekret pernikahan secara publik. Tetapi tanpa diduga, Pangeran Liang tiba-tiba membawa Chu Tinghan dan Chu Tingsui untuk berpartisipasi, mengacaukan rencana saya. Jadi, meskipun saya tahu Lin Bai berpura-pura terluka dan tidak ingin berpartisipasi dalam perburuan, saya tidak mengungkapkannya. Tapi Lin Bai sama sekali tidak menyangka bahwa ini bukanlah sesuatu yang bisa dia hindari hanya dengan tidak ingin berpartisipasi. Pangeran Liang diam-diam bersekongkol dengan Sekte Suci Abadi, menjanjikan sejumlah besar uang agar Sekte Suci Abadi memprovokasi Chu dan Lin Bai, memaksanya untuk berpartisipasi dalam perburuan. Kemudian, setelah perburuan, Raja Liang dan Pangeran ketiga menekan saya untuk menikahkan Lin Bai, menikahkan putri dan wanita bangsawan mereka masing-masing dengannya. Tak berdaya, saya mengirim pesan telepati kepada Nona Chen Xian, memintanya untuk menyatakan bahwa dia dan Lin Bai telah bertunangan secara diam-diam, sehingga memecahkan kebuntuan. Dan tujuan saya tercapai, saya awalnya bermaksud agar Nona Chen Xian dan Lin Bai bertunangan. Kaisar Chu menceritakan semua yang telah terjadi dalam satu tarikan napas, kata-katanya tenang, namun Pan Qing merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya. Dalam beberapa kata ini, Pan Qing merasakan banyak arus bawah yang dahsyat. Kaisar Chu kemudian berkata kepada Pan Qing, pemberian jodoh kepada Lin Bai dan Nona Chen Xian bukan berarti aku memihak Pangeran Chen atau bermaksud mendukungnya di atas tahta. Tahta naga ini dapat diwariskan kepada Pangeran Chen atau Pangeran ketiga. Kalau begitu, itu akan bergantung pada kemampuan masing-masing. Pan Qing tiba-tiba mengerutkan kening. Dia teringat bagaimana, di Istana Langit Berbulu, ketika Pangeran Liang memaksa Kaisar Chu untuk memberikan jodoh kepada Lin Bai atau Chu Tingsui, Pangeran ketiga memohon agar Pangeran Chen dinikahkan. Kejadian ini tampaknya telah menggerakkan hati Kaisar Chu, menunjukkan kepadanya bahwa Pangeran ketiga bukanlah orang yang berhati dingin, tetapi seseorang yang memahami kebenaran dan akal sehat. Karena itu, Kaisar Chu mengubah pikirannya, percaya bahwa tahta dapat diwariskan kepada Pangeran Chen atau Pangeran ketiga. Pan Qing menarik napas dalam-dalam, merasakan bahwa angin di ibu kota telah berubah lagi. Bab 5947 Calon Menantu. Berdiri di Istana Emas, Pan Qing merasakan sakit kepala yang semakin parah. Seluruh ibu kota tampak tenang di permukaan, tetapi sebenarnya berada dalam kekacauan total. Sekte-sekte sesat dan sekte-sekte iblis bersembunyi di jalan-jalan dan gang-gang, memperlihatkan taring dan cakar mereka dalam kegelapan, memangsa orang-orang yang lewat. Murid-murid paling berbakat dari 5 keluarga dan 7 sekte berkumpul, mengacungkan pedang dan senjata, mendiskusikan nasib negeri. Dan menimbulkan masalah. Dengan semakin dekatnya hari ulang tahun Kaisar Chu, sekte-sekte teratas dan para patriark yang kuat dari berbagai wilayah alam iblis telah berkumpul, membuat ibu kota yang sudah bergejolak menjadi semakin tidak tenang. Sekarang, bahkan Pangeran Liang, yang jarang menginjakkan kaki di ibu kota dan selalu memimpin pasukan ke luar negeri, telah datang secara pribadi. Penyebab kematian pangeran pertama dan kedua, kasus lama rumah Pangeran Hong, jalinan kekuasaan yang rumit, pertemuan para ahli bela diri dari berbagai jenis, membuat ibu kota menjadi berantakan. Pan Qing menarik napas dalam-dalam, mengangkat kepalanya untuk melihat sosok di singgasana naga emas, dengan ekspresi sedih di wajahnya. Dia tidak mengerti bagaimana sosok di singgasana naga itu dapat menavigasi jalinan hubungan yang begitu kompleks dengan begitu mudah, sambil secara bersamaan menjaga stabilitas fondasi kerajaan Chu yang telah berusia ribuan tahun. Pan Qing terdiam cukup lama, perlahan-lahan mengumpulkan ketenangannya. Jadi, Yang Mulia awalnya bermaksud menikahkan Lin Bai dan Nona Chen Xian, tetapi kemudian,
karena Pangeran Liang tiba-tiba harus ikut serta dalam perburuan, rencana ini ditunda. Dan Yang Mulia berencana menunggu sampai setelah perburuan untuk menemukan kesempatan lain untuk menikahkan Lin Bai dan Nona Chen Xian. Apakah itu yang Anda maksud? Pan Qing menyimpulkan, dan Kaisar Chu mengangguk tanpa keberatan. Setelah menerima jawaban tegas Kaisar, Pan Qing mengangguk sambil berpikir. Kalau begitu saya mengerti. Terima kasih, Yang Mulia. Hamba Anda pamit. Setelah menerima jawaban, Pan Qing pamit. Kaisar memperhatikan kepergian Pan Qing dan yang lainnya, terkejut sejenak. Kemudian ia berkata, Pan Qing, setelah perayaan ulang tahunku, aku akan turun tahta Chu. Saat itu, kita bisa minum dan mengobrol seperti dulu. Pan Qing, yang hendak pergi, berhenti mendengar ini. Senyum muncul di bibirnya saat ia berbalik kepada Kaisar dan berkata, baiklah, kalau begitu aku harus minum anggur terbaik dari keluarga kerajaan. Kaisar di atas tahta naga tertawa terbahak-bahak mendengar ini, senyumnya penuh sukacita dan ketulusan. Pada saat ini, Kaisar tampak kehilangan keagungan arogan di masa lalu, aura dominan yang memerintahkan penaklukan semua makhluk. Ia tampak seperti teman lama Pan Qing. Pan Qing membungkuk sekali lagi dan meninggalkan aula emas. Hehe, saat gerbang istana emas tertutup kembali, senyum Kaisar Chu perlahan memudar. Masalah Xianer sudah selesai. Kaisar Chu duduk di bawah pancaran cahaya ilahi, bergumam pada dirinya sendiri. Dari kegelapan terdengar sebuah jawaban, suara laki-laki yang kuat. Meskipun orang itu tidak terlihat, suara dan intonasinya mengungkapkan bahwa pria ini telah memegang posisi tinggi selama bertahun-tahun, kata-katanya memancarkan otoritas yang tak terbantahkan. Lin Bai, tidak buruk. Dia hanya menjawab dengan beberapa kata. Mata Kaisar Chu tampak muram saat dia menarik napas dalam-dalam. Semuanya berjalan sesuai rencana kita. Pria itu menjawab, rencana. Heh, apakah kita punya rencana? Mungkin dulu kita punya, tetapi tampaknya telah lepas kendali. Pilihan antara Pangeran Chen dan Pangeran ketiga sepenuhnya ada di tanganmu. Selain itu, Lin Bai telah mulai menyelidiki kematian Pangeran pertama dan kedua. Begitu dia mengungkap kebenaran dan menemukan bukti, itu akan menjadi pukulan berat bagi Pangeran ketiga. Disitulah kita kehilangan kendali. Kaisar Chu mengangguk. Memang, ada terlalu banyak variabel dalam rencana ini. Pria dalam kegelapan itu telah mengamati perubahan ekspresi Kaisar Chu. Ketika mendengar tentang kematian Pangeran pertama dan kedua, ia dengan jelas melihat Kaisar Chu menutup matanya, otot matanya berkedut tak terkendali, wajahnya meringis kesakitan. Gambar. Ini berita lama, sesuatu yang tidak ingin dia ungkit, tetapi Lin Bai sekarang mengungkitnya lagi. Namun, sebagai penguasa tertinggi kerajaan Chu dan Kaisar dari kekuatan terkuat di wilayah timur alam iblis, dia secara alami memiliki visi dan pandangan jauh ke depan. Dia tahu bahwa Lin Bai melakukan ini karena kebutuhan, karena hanya dengan cara ini, mereka dapat menggerakkan pangeran ketiga yang kuat. Orang dalam kegelapan itu berbicara lagi, adapun Pangeran Liang, semuanya hampir selesai, kita hanya menunggu dia mendapatkan momentum. Kaisar Chu berkata dengan suara rendah, Pangeran Liang, sepertinya para bawahan lama dari kediaman Pangeran Hong juga telah menyelidiki Pangeran Liang. Orang itu berkata, iya. Kaisar Chu bertanya, apakah ini perbuatanmu? Orang itu terdiam lama sebelum menjawab, tidak. Kaisar Chu berkata dengan suara rendah, meskipun kediaman Pangeran Hong telah hancur selama bertahun-tahun di permukaan, tempat itu masih penuh dengan tokoh-tokoh yang kuat. Sebaiknya kau cari cara untuk membuat mereka tenang, jangan membuat mereka curiga. Pangeran Liang bersikap otoriter di luar, tetapi hatinya selalu waspada. Jika kita mengganggunya, perencanaan kita selama bertahun-tahun mungkin akan hancur dalam sekejap. Kau juga harus tahu betul bahwa berurusan dengan seorang ahli yang tak tertandingi itu mudah, tetapi berurusan dengan seorang menteri tua yang berjasa sangat sulit. Kesalahan sekecil apapun akan membuat para prajurit Chu gelisah, dan bahkan dapat memengaruhi nasib negara. Itulah mengapa aku sangat menganjurkan agar kau bertemu Xianer. Hanya kalian berdua yang dapat meredam kemarahan mantan bawahan istana Pangeran Hong. Setelah analisis singkat Kaisar Chu, orang dalam kegelapan itu terdiam dan tidak mengatakan apapun lagi. Daripada bertemu Xianer dan mantan bawahan istana Pangeran Hong, aku lebih suka bertemu calon menantuku. Mungkin dia lebih cocok daripada Xianer untuk menangani urusan istana Pangeran Hong. Lagi pula, mereka yang terlibat seringkali dibutakan, sementara orang-orang yang tidak terlibat melihat dengan jelas. Kata orang dalam kegelapan itu. Kaisar Chu tersenyum dan berkata, baiklah, tenangkan orang-orang di istana Pangeran Hong secepat mungkin, jangan memprovokasi Pangeran Liang, jangan membuat mereka waspada. Orang dalam kegelapan itu berkata,
Juga, kekuatan terkuat di alam iblis akan segera berkumpul di ibu kota. Ibu kota mungkin akan sangat ramai mulai sekarang. Petik 2. Meskipun pengaturan Yang Mulia Pangeran Chen di ibu kota sangat tepat, mudah untuk menghindari tombak di tempat terbuka tetapi sulit untuk menangkis panah di tempat gelap. Haruskah saya menawarkan bantuan secara diam-diam? Kaisar Chu menarik napas dalam-dalam, tidak langsung menjawab. Dia berpikir dengan hati-hati sejenak dan menjawab, "Ya." Jadi, pada akhirnya Anda lebih menyukai Pangeran Chen. Kaisar Chu bertanya lagi setelah menjawab. Orang dalam kegelapan itu tidak menyembunyikan pikirannya, dibandingkan dengan Pangeran ketiga, Pangeran Chen lebih cocok untuk menjadi Kaisar Chu. Pangeran ketiga itu licik dan tak terduga, dan akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya. Jika dia menjadi Kaisar Chu, aku memperkirakan dalam 100 hingga 1000 tahun, dia pasti akan melancarkan perang di wilayah timur. Ini bukan yang ingin kulihat, bukan pula yang ingin kau lihat, dan bukan pula yang diinginkan para leluhur kerajaan. Petik 2. Di sisi lain, Pangeran Chen cerdik dalam berurusan dengan orang lain, berpikiran luas, dan berpandangan jauh. Dia sangat mirip denganmu. Jika Pangeran Chen naik tahta, setidaknya kita bisa menjamin bahwa Chu akan mengalami 10.000 tahun perdamaian lagi. Inilah yang ingin kulihat, juga yang ingin kau lihat, dan yang diinginkan para leluhur. Wilayah timur tidak boleh berperang sekarang, terutama, perang antar dewa. Kemudian, aula emas yang luas itu terdiam lama. Kaisar Chu duduk di singgasana naga, mengambil buku kuno itu lagi, dan mulai membaca dengan saksama. Namun sekarang, saat membaca, dia tidak lagi setenang dan seteguh sebelumnya. Sebaliknya, alisnya berkerut, dan dia tampak tidak mampu menenangkan pikirannya yang bergejolak dalam waktu singkat. Bab 5948 Jamuan Besar Lin Bai di Paviliun Abadi. Sensian Lou, salah satu restoran terbaik di ibu kota Chu, menawarkan beragam hidangan yang melimpah, termasuk makanan lezat dari darat dan laut, bahkan bahan-bahan langka dan berharga. Anggur dan minuman beralkohol berkualitas dari seluruh Chu dikirim ke Sensian Lou setiap hari. Dengan koleksi makanan lezat dan minuman yang begitu banyak, Sensian Lou tentu saja mematok harga yang tinggi. Misalnya, jamuan makan Lin Bai untuk teman-temannya di Sensian Lou hari ini menelan biaya 1000 giok abadi. Ini setelah Sensian Lou memberikan diskon sebagai bentuk penghormatan kepada Tuan Serigala dan Sekte Tianshui. Tanpa diskon, biayanya mungkin sekitar 1500 giok abadi. Bahkan Lin Bai merasa sedikit boros, sedikit menyesal, karena menghabiskan 1000 giok abadi untuk satu kali makan. Tetapi dia tidak punya pilihan lain, mereka yang diundang ke jamuan makan adalah putra-putra suci dari sekte terkemuka ini atau putra-putra suci dari keluarga kuno itu, mengundang mereka untuk makan di warung pinggir jalan jelas akan merendahkan martabatnya. Meskipun Lin Bai tahu bahwa bahkan jika dia mentraktir Meng Qinxian, Chen Yule, dan yang lainnya makan jajanan kaki lima, mereka tidak akan banyak bicara. Tapi apa yang akan dipikirkan orang lain jika kabar itu tersebar? Mereka akan berkata, Markis Chu yang terhormat, putra suci sekte Tianshui saat ini, bahkan tidak mampu membayar makan. Ini tidak hanya akan mempermalukan keluarga kerajaan Chu tetapi juga membuat sekte Tianshui kehilangan muka. Hah, nyawa para bangsawan Chu benar-benar dibeli dengan uang. Duduk di ruang pribadi, Lin Bai melihat menu yang dibawa oleh pelayan, membandingkan harganya, dan tersenyum getir. Setelah melihat harganya, Lin Bai mengangguk dan mengembalikan menu kepada pelayan, bawa ke sini, dan ganti minumannya menjadi anggur darah naga dan ramuan King Feng. Anggur darah naga adalah minuman keras terkenal di ibu kota dan salah satu minuman keras favorit Lin Bai. Sebelumnya, untuk mengolah niat pedang teratai biru, Lin Bai selalu membawa labu anggur bersamanya. Lin Bai kini telah mencapai pencerahan dalam niat pedang teratai biru, dan bahkan telah mengembangkan niat pedang teratai merah uniknya sendiri. Namun, ia masih menyukai anggur darah naga. Bir King Feng, sejenis anggur jernih, kurang memabukkan daripada anggur darah naga, menawarkan rasa manis dan lembut dengan rasa yang tak terlupakan. Mengingat banyaknya wanita dan santa di antara para pendekar yang menghadiri perjamuan, Lin Bai secara khusus menyiapkan anggur yang tidak memabukkan ini. Setelah semuanya diatur, ia hanya menunggu kedatangan para tamunya. Tak lama kemudian, para pelayan dari Paviliun Abadi membawa Bai Yifei, Zhou Xinjun, Yi Zian, Li Juenian, Qiao Mo, Qin Yao, Fang Yuansu, Ye Guyu, dan murid-murid sekte Tianshui lainnya ke sebuah ruangan pribadi. Para murid sekte Tianshui tiba lebih dulu, dan setelah memasuki ruangan, mereka takjub dengan dekorasinya yang sangat mewah, menyerupai istana. Ini, bagaimanapun juga,
adalah salah satu ruangan pribadi terbaik di Paviliun Abadi, yang tentu saja menggunakan bahan-bahan yang sangat indah. Ketika Lin Bai masuk, dia berpikir tempat ini dibangun seperti istana kerajaan. Wow, seru Yizian, kakak putra suci, kamar pribadi ini sangat megah. Zhou Xinjun melihat sekeliling, kakak putra suci, pasti mahal, kan? Lin Bai tersenyum getir, tidak apa-apa, biaya kamar pribadi ini saja adalah 50 giok abadi. Desis, diselesaikan dengan giok abadi. Semua orang tersentak mendengar ini, ekspresi mereka semakin terkejut. Giok abadi adalah sumber daya yang sangat langka di alam iblis dan alam roh, biasanya hanya dikuasai oleh sekte-sekte teratas dan sekte-sekte kuat di kedua alam tersebut. Banyak pendekar bela diri akan berjuang mati-matian untuk mendapatkan satu keping giok abadi, namun menyewa kamar pribadi di Paviliun Abadi membutuhkan 50 giok abadi. Bai Yifei membuka mulutnya, agak terkejut, tetapi dia dengan cepat menenangkan dirinya dan batuk ringan, semuanya hati-hati, jangan bertingkah seolah-olah kalian belum pernah melihat dunia sebelumnya, jangan mempermalukan kakak kalian, putra suci. Yi Zian, Zhou Xinjun, Li Juenian, Fang Yuansu, dan yang lainnya buru-buru menenangkan diri dan duduk di area di belakang Lin Bai. Meja di ruangan pribadi ini berbentuk lingkaran, dengan 9 cincin yang saling bertautan. Dilihat dari atas, meja itu tampak seperti 9 cincin dengan ukuran berbeda, tersusun rapi di ruangan. Di berbagai titik pada setiap cincin, terdapat lekukan yang dibuat agar para praktisi bela diri dapat duduk. Desain ini unik untuk Paviliun Abadi. Sebagian besar praktisi bela diri yang berkumpul di ruangan pribadi ini adalah tetua dari keluarga atau sekte, ditemani oleh junior mereka. Oleh karena itu, para tetua duduk di cincin terdalam, sementara anggota yang lebih muda duduk di cincin di belakang mereka. Ini adalah cara untuk membedakan status. Hei, Lin Bai sedikit menoleh ke Bai Yifei, yang duduk di belakangnya, dan berkata, setelah kita kembali, bisakah kau mengganti biayaku? Bai Yifei terkekeh kering, berdasarkan pemahamanku tentang sekte, sepertinya tidak mungkin. Lin Bai berbalik dengan sedih, sepertinya dia harus membayarnya sendiri. Aku perlu mencari cara untuk mendapatkan penggantian biaya dari pemimpin sekte. Ini adalah caraku untuk membuka jalan bagi sekte. Sekte tidak mungkin tidak menyediakan dana kegiatan sama sekali, kan? Lin Bai tahu bahwa ketika putra suci seperti Chen Yule, Qian Hen, Zhao Xiantu, dan Li Mo mengundang teman-teman ke jamuan makan, keluarga mereka harus memberikan dukungan finansial. Kalau tidak, bagaimana mungkin Chen Yule dan yang lainnya memiliki begitu banyak uang untuk berpesta setiap malam, mengundang teman-teman untuk makan di Paviliun Abadi dan mendengarkan musik di Istana Bulan setiap hari. Anda harus tahu bahwa makan di Paviliun Abadi membutuhkan beberapa ratus giok abadi, dan tiket untuk mendengarkan musik di Istana Bulan membutuhkan 50 giok abadi. Ini adalah pengeluaran yang sangat besar bagi para pendekar bela diri biasa. Bai Yifei menahan tawa, saat kau kembali, beritahu sekte. Aku akan menanggungnya. Baik, Lin Bai mengangguk, lalu senyum nakal muncul di bibirnya, laporkan lebih banyak. Setelah dikurangi pengeluaran malam ini, kita akan membagi sisanya. Bai Yifei membuka mulutnya, matanya melebar, dan beberapa kata keluar dari bibirnya, tetapi pada akhirnya, dia tidak mengatakan apapun, berubah menjadi senyum pahit. Tuan Serigala, tamu Anda telah tiba. Saat suara pelayan terdengar dari luar, pintu ruang pribadi terbuka, dan Chen Yule, ditemani oleh para prajurit keluarga Chen dan bibinya Chen Yun, masuk. Lin Bai telah memberikan daftar tamu kepada Shen Xianlou untuk jamuan makan, begitu para tamu tiba, para pelayan akan mengantar mereka ke ruang pribadi. Begitu Chen Yule memasuki ruang pribadi, dia menyeringai lebar, "Oh ho, kakak Lin, kau benar-benar habis-habisan malam ini. Istana Abadi Sembilan Langit, ruang pribadi ini saja pasti berharga 50 giok abadi." Wajah Lin Bai memerah, "Kakak Chen, berhenti menggodaku, silakan duduk." Hehe, Chen Yule terkekeh, memimpin para prajurit keluarga Chen untuk duduk di sebelah kiri Lin Bai, tapi tidak apa-apa, kakak Lin hanya mendapatkan 1 juta giok abadi, beberapa lusin tidak ada apa-apa. Lin Bai berkata, 1 juta giok abadi harus dibagi rata, jadi kalian hanya akan mendapatkan beberapa ratus ribu giok abadi. Lin Bai tiba-tiba teringat sesuatu, kakak Chen, aku ingat kau juga mendapatkan 1 juta giok abadi. Bagaimana kalau aku mentraktirmu makan malam nanti, dan kau urus semuanya yang lain? Lin Bai menyeringai nakal. Beberapa wanita muda dari keluarga Chen, sedikit penasaran, bertanya, hal lain apa? Lin Bai dan Chen Yule saling bertukar senyum penuh arti tanpa menjawab,
tatapan mata mereka menyampaikan pemahaman diam-diam. Duduk di sebelah Chen Yule, bibinya Chen Yun memaksakan senyum getir, bagaimanapun juga, kau adalah putra suci keluarga Chen dan Sekte Tianshui, yang terbaik dari para jenius kerajaan Chu. Tidakkah kau bisa memberi contoh? Apakah ini jenis pikiran kotor yang memenuhi pikiranmu setiap hari? Bab 5949 Chen Yule, apakah dia gagal? Chen Yun berbicara seolah-olah seorang tetua sedang menegur seorang junior, membuat Lin Bai tertawa getir. Petik 2. Seandainya aku tahu ini akan terjadi, seharusnya aku tidak mengajakmu keluar sejak awal, pikir Lin Bai dalam hati. Pada saat yang sama, ia merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya, seolah-olah seseorang menusuk punggungnya dengan pedang tajam. Ia diam-diam menoleh ke belakang dan mendapati dirinya berhadapan dengan Qiao Mo dan Qin Yao. Lain kali kita berkumpul, jangan ada perempuan. Lin Bai dengan canggung menoleh kembali, dengan santai menyesap sedikit tehnya. Setelah ditegur oleh Chen Yun, Chen Yule tidak berani bersikap lancang lagi, duduk dengan patuh di kursinya, matanya diam-diam bertemu dengan mata Lin Bai, keduanya tersenyum. Chen Yun awalnya memegang posisi yang sangat tinggi di keluarga Chen, sebagai bibi Chen Yule dan adik perempuan dari kepala keluarga Chen saat ini. Meskipun di tahun-tahun awalnya ia agak pemberontak, menentang keberatan keluarganya untuk menikah dengan keluarga Kesu dan sangat menderita. Namun sejak Lin Bai menyelamatkannya dan ia kembali ke keluarga Chen di ibu kota, keluarga Chen tetap memperlakukannya seperti putri mereka sendiri, tanpa ada jarak di antara mereka. Selama waktu ini, ia tidak sering muncul di ibu kota, terutama karena keluarga Chen berencana untuk mempercayakan sebagian bisnis mereka kepada Chen Yun. Chen Yun tidak mengecewakan keluarga, ia cerdas dan tangkas sejak usia muda, dan segera mengelola bisnis keluarga dengan sangat baik, sehingga mendapatkan penghargaan tinggi dari para tetua keluarga. Untuk sesaat, perjamuan itu agak canggung, suasananya terasa suram. Pada saat ini, Meng Qinxian memimpin para murid muda Sekte Fantian memasuki perjamuan. Kami menyambut putra suci Lin Bai dan putra suci Chen Yule. Para murid muda Sekte Fantian membungkuk hormat kepada Lin Bai dan Chen Yule saat memasuki ruangan. Selama periode ini, penampilan Chen Yule dan Lin Bai baik di dalam maupun di luar ibu kota telah menyebar ke seluruh wilayah timur alam iblis. Meskipun para jenius Sekte Fantian juga merupakan talenta muda yang arogan, mereka tahu bahwa kedua putra suci ini adalah yang terbaik di alam iblis dan tidak berani meremehkan mereka. Silakan, semuanya, tidak perlu formalitas, kata Lin Bai dengan senyum ramah, memberi isyarat kepada para murid Sekte Fantian untuk duduk. Oh ho, kedua pria kaya itu telah tiba lebih dulu, kata Meng Qinxian sambil menyeringai saat masuk. Saudara Chen, karena saudara Lin yang membayar jamuan makan hari ini, bukankah saudara Chen yang seharusnya mengatur acara selanjutnya? Mendengar ini, mata Lin Bai langsung melebar, dan Chen Yule buru-buru menutup mulutnya dan batuk. Chen Yun, yang duduk di sebelah Chen Yule, melirik Meng Qinxian dengan mata Phoenix-nya, ekspresi aneh di wajahnya. Dasar mesum. Ada apa? Meng Qinxian, yang tidak menyadari isyarat Lin Bai dan Chen Yule, bertanya dengan bingung, Saudara Lin, Saudara Chen, apakah luka kalian masih belum sembuh? Mengapa kalian tiba-tiba batuk? Lin Bai terbatuk ringan tetapi tidak berbicara. Chen Yule tersenyum kecut dan tidak mengatakan apapun lagi. Meng Qinxian mengerutkan kening dan menggaruk kepalanya, matanya dipenuhi kebingungan yang mendalam, tidak mengerti mengapa Chen Yule dan Lin Bai bersikap seperti ini. Pada saat ini, seorang pelayan melaporkan bahwa Qian Hen, putra suci keluarga Qian, dan para jenius keluarga Qian telah tiba di paviliun abadi. Setelah para jenius keluarga Qian membungkuk kepada Chen Yule, Lin Bai, dan Meng Qinxian, Lin Bai mengatur agar mereka duduk. Qian Hen duduk di sebelah Meng Qinxian, yang buru-buru menariknya ke samping dan berkata, Saudara Qian, Saudara Lin dan Saudara Chen tampak agak aneh. Qian Hen sedikit mengerutkan kening, berpikir bahwa luka Chen Yule dan Lin Bai belum membaik, jadi dia membuka mata asuranya untuk melihat. Dia melihat bahwa kedua pria itu memiliki aura yang mengesankan dan darah serta ki yang kuat, dan tidak tampak terluka. Saudara Meng, apa yang membuatmu mengatakan itu? Qian Hen tidak menemukan sesuatu yang tidak biasa, jadi dia bertanya balik. Mereka hanya mengucapkan satu kalimat setelah masuk, lalu mulai batuk hebat. Tidakkah menurutmu ada yang salah? Apa yang kau katakan? Petik 2. Aku bilang, Kakak Lin bertanggung jawab untuk membayar tagihan jamuan makan, dan meminta Kakak Chen untuk mengatur agar kita pergi ke Istana Bulan untuk bermain. Qian Hen terdiam sejenak, lalu sedikit menoleh untuk melihat Chen Yun yang duduk di sebelah Chen Yule, dan langsung mengerti apa yang sedang terjadi.
Meng Qinxian mengerutkan kening dan bertanya, Saudara Qian, apakah aku salah bicara? Atau apakah Saudara Chen lebih mementingkan uang dan tidak mau mengundang kita ke Istana Bulan? Qian Hen tersenyum anggun, Saudara Meng, kau terlalu banyak berpikir. Keluarga Chen kaya dan berkuasa, mengapa mereka peduli dengan beberapa koin? Alis Meng Qinxian tidak terangkat, dan dia bertanya dengan bingung, lalu mengapa Saudara Lin dan Saudara Chen bersikap seperti itu? Qian Hen tersenyum tipis, kurasa Saudara Chen dan Saudara Lin terlalu malu di depan para junior sekte. Jangan khawatir, Saudara Meng. Jika Saudara Chen dan Saudara Lin tidak dapat hadir nanti, aku akan mengatur agar kau pergi. Mendengar ini, alis Meng Qinxian rileks, bagus, denganmu, Dewa Kekayaan, yang berbicara, segalanya akan jauh lebih mudah. Dewa Kekayaan, Qian Hen terkekeh kering. Meng Qinxian tidak salah menyebutnya, Dewa Kekayaan. Sebagai keluarga kuno dengan sejarah jutaan tahun, dan terutama bergerak di bidang bisnis, keluarga Qian telah mengumpulkan kekayaan yang tak terukur. Mereka terkenal sebagai Taipan Wilayah Timur, mirip dengan keluarga Dewa Kekayaan, di benua liar kuno, mereka memiliki kekayaan yang tak terukur. Beberapa saat kemudian, Sui Modan dan Huang Qingyun memasuki ruang perjamuan berdampingan, diikuti oleh para murid muda berbakat dari Sekte dan Xia dan Istana Teratai Suci. Para murid Sekte dan Xia dan Istana Teratai Suci terus membungkuk kepada para putra suci yang berkumpul, dan Lin Bai mengatur agar mereka duduk. Mengapa kalian berdua datang bersama? Tanya Chen Yule dengan penasaran, ekspresinya agak aneh. Huang Qingyun tersenyum tenang dan anggun, saya baru saja akan mengunjungi Nona Sui hari ini untuk memintanya memurnikan beberapa pil, jadi saya ikut. Ah, saya mengerti, Chen Yule tiba-tiba mengerti, lalu tertawa, saudari bodoh, memurnikan beberapa pil untuk saudaramu juga. Mata Meng Qinxian berbinar tajam, apakah itu pil untuk meningkatkan kemampuan seorang pria? Meng Qinxian terbatuk ringan, mendekatkan wajahnya ke telinga Chen Yule, Saudara Chen, aku sudah menyiapkannya. Berapa banyak yang kau inginkan? Asteris Puff, banyak pendekar bela diri yang hadir tersedak air minum mereka, lalu memuntahkannya. Meskipun bisikan Meng Qinxian sangat lembut, para pendekar bela diri yang hadir semuanya telah mengkultivasi semacam teknik rahasia dan dapat mendengarnya dengan jelas. 2 atau 3 murid Sekte Fantian menutupi wajah mereka dan tersenyum getir, merasa sangat malu. Chen Yun tiba-tiba mengerutkan kening, menatap serius Chen Yule yang duduk di sampingnya. Apakah dia tidak cukup baik? Wajah Chen Yule memerah, dan Lin Bai menahan tawa. Meng Qinxian tertawa terbahak-bahak, hahaha, hanya bercanda, jangan terlalu serius. Sui Modan bertanya dengan polos, Saudara Chen Yule, pil jenis apa yang akan kau olah? Para tetua sekte mengatakan kepadaku untuk tidak mudah menyetujui pengolahan pil untuk orang lain karena aku mengenakan biaya yang sangat tinggi, tetapi jika Saudara Chen Yule ingin mengolah pil, aku bisa membantu. Tidak perlu, tidak perlu. Chen Yule melambaikan tangannya berulang kali. Astaga, jika dia benar-benar membiarkan Sui Mo dan memurnikan pil, orang-orang akan berpikir Chen Yule tidak mampu. Apa yang membuatmu tertawa begitu riang? Yi Song memimpin para jenius dari Sekte Abadi Surgawi masuk dan mendapati aula perjamuan dipenuhi tawa. Dia segera tertarik dan buru-buru bertanya. Beberapa jenius dari Sekte Abadi Surgawi sibuk membungkuk kepada semua putra dan putri suci yang hadir. Setelah selesai membungkuk, Lin Bai mengatur agar mereka duduk. Jelas, ketika Lin Bai mengirimkan undangan kepada para putra dan putri suci ini untuk menghadiri perjamuan, para tetua sekte dan keluarga mereka telah membuat pengaturan untuk secara ketat memperhatikan etiket dan tidak bersikap tidak sopan. Itulah sebabnya kita dapat melihat bahwa setelah semua jenius dari berbagai sekte dan keluarga tiba, mereka dengan sangat sopan membungkuk kepada semua putra dan putri suci yang hadir. Bab 5950 tamu berkumpul. Apa yang membuat kalian semua begitu bahagia? Setelah duduk bersama para murid Sekte Abadi Surgawi, Yi Song segera menarik Qian Hen ke samping dan bertanya. Para murid Sekte Abadi Surgawi juga mengerutkan kening, tampak bingung, bertanya-tanya mengapa semua orang begitu bahagia. Tidak ada apa-apa, Kakak Yi, tidak perlu bertanya. Chen Yule berkata dengan wajah datar, dengan cepat mengganti topik pembicaraan. Kakak Lin, berapa banyak orang yang belum datang? Perubahan topik mendadak Chen Yule membuat ekspresi Yi Song aneh, dan dia diam-diam menduga bahwa masalah ini pasti berhubungan dengan Chen Yule. Dia akan mencari kesempatan untuk mencari tahu apa yang mereka tertawa-tawakan di masa depan. Yi Song diam-diam bersumpah bahwa dia bisa mencium bau gosip.
Segera, Lin Bai menjawab, Lu Qingjun dan Lu Lingjun, kakak beradik dari kota tujuh absolut, kakak Yi dari sekte pedang Dingtian, kakak Ni dari sekte Baitian, dan Nona Monan, gadis suci dari sekte bintang, dan Nona Li Xuanqiu, gadis suci dari sekte bulan. Monan dan Li Xuanqiu juga ada dalam daftar undangan Lin Bai. Salah satunya adalah perawan suci sekte bintang saat ini, dan yang lainnya adalah perawan suci sekte bulan saat ini. Lin Bai mengundang mereka terutama karena, selama seleksi terakhirnya, keduanya menyatakan bahwa mereka tidak terlalu terampil dalam pertempuran, tetapi jika Lin Bai tidak memiliki kandidat yang cocok, mereka bersedia menemaninya ke tempat perburuan surga selatan. Kemudian, Lin Bai memilih Qian Hen, tetapi dia masih mengingat kebaikan Monan, perawan suci sekte bintang, dan Li Xuanqiu, perawan suci sekte bulan. Seperti pepatah, sebutkan nama setan, dan dia muncul. Petik 2. Tepat ketika Lin Bai memikirkan kedua wanita ini, Monan dan Li Xuanqiu tiba-tiba tiba di aula perjamuan pada waktu yang bersamaan. Mengapa kalian berdua datang bersama? Tanya Chen Yule dengan tak percaya, matanya membelalak. Monan, perawan suci sekte bintang, masih mengenakan gaun panjang yang tampak seperti ditempa dari langit berbintang. Lin Bai tahu bahwa gaun itu disebut, jubah bintang 9 langit, sebuah senjata ilahi Tai terkenal dengan tipe pertahanan tertinggi di wilayah timur alam iblis. Jubah bintang 9 langit berkilauan dengan cahaya bintang, misterius dan abadi. Ketika pandangan seorang seniman bela diri tertuju padanya, mereka secara tidak sadar tertarik pada langit berbintang yang digambarkan pada jubah tersebut. Jubah yang indah itu, dipadukan dengan ekspresi Monan yang acuh tak acuh, memberinya aura ketidakpedulian yang dingin, membuatnya tampak seperti Dewi Bintang yang mulia. Di samping Monan diikuti oleh kecantikan tak tertandingi lainnya dengan perawakan yang sama. Mengenakan pakaian putih bersih, kulitnya cerah, seperti bunga teratai salju yang mekar di gunung surgawi, murni dan tanpa celah. Dia berusia 5, Guan Xiuli, dengan rambut panjangnya yang terurai hingga pinggulnya, memiliki sosok yang anggun dan menawan. Terutama mata dan senyumnya, setiap gerak dan tatapannya memancarkan pesona yang memukau. Ini adalah Li Xuanqiu, gadis suci sekte bulan. Karena sekte bulan mempraktikkan teknik kultivasi ganda, kultivator wanita di dalam sekte tersebut tidak diizinkan untuk memamerkan daya tarik mereka, namun mereka tetap memikat. Sekte bintang menganjurkan kehidupan yang murni dan tanpa keterikatan, sementara sekte bulan mendukung kultivasi ganda di dunia fana. Kedua sekte hanya menerima kultivator wanita, menjadikan mereka musuh alami di Gunung Wansheng. Murid sekte bintang menyebut murid sekte bulan, rubah betina, sementara murid sekte bulan menyebut murid sekte bintang, munafik. Untungnya, murid sekte bulan dan bintang sebagian besar terlibat dalam pertempuran verbal, kedua sekte telah bermusuhan satu sama lain selama puluhan ribu tahun tanpa pernah benar-benar bertarung. Dengan kata lain, mereka hanya pandai berbicara, tidak begitu pandai dalam pertempuran sebenarnya. Aku tidak memeriksa almanak sebelum meninggalkan rumah hari ini, dan aku mengalami kesialan. Saintes sekte bintang Monan mendengus dingin, tidak mengatakan apapun lagi. Para murid sekte bintang membungkuk dengan hormat, dan Lin Bai tersenyum kecut, mengatur agar mereka duduk. Saintes sekte bulan Li Xuanqiu terkekeh, ya, orang tidak bisa mendapatkan semuanya setiap saat. Mereka harus tersandung dan jatuh beberapa kali untuk tumbuh dewasa. Para murid sekte bulan membungkuk kepada para putra dan putri suci yang berkumpul, dan Lin Bai mengatur agar mereka duduk. Meng Qinxian mengacungkan jempol kepada Li Xuanqiu, Nona Li Xuanqiu, kata-kata itu sangat bijaksana. Putri suci sekte bulan menjawab dengan senyum, sementara putri suci sekte bintang mendengus dingin. Meng Qinxian membuka mulutnya, tampak bingung, dan melirik Lin Bai dan Chen Yule dengan memohon. Dia merasa, sepertinya dia telah mengatakan hal yang salah lagi. Lin Bai menerima tatapan memohon Meng Qinxian dan bertanya, Nona Monan, apakah para murid sekte bintang yang lolos dari penderitaan mereka baik-baik saja? Putri suci sekte bintang Monan memandang Lin Bai, senyum muncul di wajahnya yang dingin. Senyum ini seperti matahari musim dingin, hangat dan memikat. Mereka semua baik-baik saja sekarang, mereka hanya perlu istirahat dan memulihkan diri. Setelah mengatakan ini, Saintes sekte bintang Monan menambahkan, saya harus berterima kasih kepada saudara Lin, saudara Meng, saudara Lu, dan yang lainnya atas bantuan mereka. Awalnya saya bermaksud mengadakan jamuan makan untuk semua orang, tetapi begitu banyak hal terjadi baru-baru ini sehingga tertunda. Senang mereka baik-baik saja, senang mereka baik-baik saja. Meng Qinxian tertawa terbahak-bahak. Nona Monan, terkadang ketika saya bahagia,
saya tidak memikirkan semuanya dengan matang. Jika saya mengatakan sesuatu yang menyinggung, mohon jangan diambil hati. Saintes Sekte Bintang Monan tersenyum. Saudara Meng hanya bersikap tulus, bagaimana mungkin saya mengambilnya hati? Bagus, bagus. Meng Qinxian tersenyum meminta maaf. Tetapi pada saat ini, Saintes Sekte Bulan mengerutkan kening dan mendengus pelan dan dingin. Meng Qinxian terkejut sejenak. Bagaimana dia menyinggung Sekte Bulan lagi? Ini. Sudahlah, lebih baik aku diam saja. Saat itu, Yi Heze dan Lu Qingjun memimpin para jenius dari Sekte Pedang Dingtian dan Kota Tujuh Absolut memasuki ruangan. Adik perempuan Lu Qingjun, Lu Linjun, juga ada di antara mereka, dan para murid Sekte Kebanggaan Surgawi semuanya membungkuk memberi salam. Setelah itu, Lin Bai mengatur agar mereka duduk. Setelah Lu Qingjun duduk, dia berkata sambil tersenyum, Saudara Lin, Sekte tahu aku akan datang ke jamuan makanmu, dan kau telah mengundang banyak talenta paling luar biasa dari alam iblis. Jadi para tetua Sekte mengatakan aku harus membawa para junior Sekte untuk memperluas wawasan mereka. Kuharap kau tidak keberatan. Yi Heze berkata sambil tersenyum masam, Saudara Lin, itu juga yang dikatakan para tetua Sekteku. Lin Bai tersenyum, kita semua tersebar di seluruh wilayah timur alam iblis. Jika bukan karena ulang tahun Kaisar Chu, kita jarang berkumpul. Karena kita akhirnya berkumpul, kita tentu saja harus bertukar pikiran. Aku juga berharap bisa mengenal beberapa talenta dan elit paling luar biasa dari alam lain. Bagaimana mungkin aku marah? Lin Bai menjawab sambil tersenyum. Meng Qinxian menyeringai dan berkata, Saudara Lu, Saudara Yi, kalian terlalu sopan. Lihat kami langsung membawa orang tanpa mengundang Saudara Lin. Hahaha. Meng Qinxian tertawa seolah-olah dia tidak menganggap dirinya orang luar. Yi Heze melihat sekeliling dan berkata sambil tersenyum, ruang pribadi ini pasti mahal, kan? Chen Yule tertawa, Saudara Lin baru saja mendapatkan 1 juta giok abadi, apakah kalian khawatir dia tidak mampu membeli minuman? Yi Song juga tertawa, tidak masalah jika Saudara Lin tidak mampu, ada dewa kekayaan yang duduk di sana. Semua orang memandang Qian Hen, yang juga tertawa, jangan sebut-sebut ruang pribadi kecil ini, membeli seluruh paviliun abadi bukanlah masalah. Di tengah tawa dan percakapan, jamuan makan Lin Bai resmi dimulai.